Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rizkyani dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan KD 3.21 tentang lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik yang berjarak sama atau jari-jari lingkaran terhadap sebuah titik tertentu atau pusat lingkaran yang digambarkan pada bidang kartesius. Y plus 3 sama dengan 0. Yang pertama kita mencari R-nya, yaitu dengan cara R sama dengan mutlak 1 ditambah 3 sama dengan mutlak 4. Lalu kita mencari persamaan lingkarannya dengan cara X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, A dan B-nya kita itu dapat dari pusat, yaitu A-nya itu min 3 dan B-nya itu 1. Jadi, X dikurangi min 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 1 kuadrat sama dengan 4. Karena R-nya yang kita cari itu 4 kuadrat. X ditambah, karena min ketemu min jadi plus. X plus 3 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4 dikali 4 yaitu 16. Supaya hasilnya jadi 0, maka kita pindah ruas, yaitu X ditambah 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 1 kuadrat. Karena 16 dipindah ruas jadi min 16 sama dengan 0. Soal 1B, yaitu tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 1, min 2 dan menyinggung garis 2X plus Y min 20 sama dengan 0. Yang pertama kita menentukan ABC-nya. A yang bersandingan dengan X dan B yang bersandingan dengan Y dan C yang berdiri sendiri. Setelah itu kita menentukan jari-jarinya, yaitu dengan rumus R mutlak A X1 ditambah BY1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan mutlak A-nya itu 2 dikali X1-nya itu 1 dari pusat ditambah B-nya itu 1, Y-nya itu min 2 dari pusat ditambah C-nya itu min 20 per akar A itu 2 jadi 2 kuadrat ditambah B-nya itu 1 jadi 1 kuadrat sama dengan mutlak 2 dikali 1 itu 2 plus ketemu min itu min jadi 1 dikali min 2 itu 2 plus ketemu min itu min jadi 20 per akar 4 kali 2 dikali 2 itu 4, 1 dikali 1 itu hasilnya 1, jadi 4 ditambah 1 sama dengan mutlak 2 dikurangi 2 dikurangi 20 itu min 20 per akar 5 sama dengan min 20 per akar 5. Karena tidak bisa dibagi, jadi dikali dengan akar 5 per akar 5 sama dengan 20 akar 5 per 5. 20 dibagi 5 itu 4. 20 dibagi 5 itu 4, akar 5-nya kita tulis kembali. Setelah itu kita menentukan persamaan lingkarannya, yaitu X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. X dikurangi A-nya itu 1 kuadrat ditambah Y min B-nya itu min 2 kuadrat sama dengan 4 akar 5 kuadrat. X min 1 kuadrat ditambah Y ditambah 2 kuadrat 4 dikali 4 itu 16. Karena ada pangkatnya jadi akarnya dibuang, jadi tinggal 5. X dikurangi 1 kuadrat ditambah Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 16 dikali 5 yaitu 80. Soal yang kedua, A. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran.
3 dalam kurung X plus 4 kuadrat ditambah 3 dalam kurung Y min 1 kuadrat sama dengan 27. Untuk menghilangkan 3, kita bagi 3, yaitu dalam kurung X plus 4 kuadrat ditambah dalam kurung Y min 1 kuadrat. 27 dibagi 3 yaitu 9. Lalu kita mencari P-nya. Dengan cara, kalau di soalnya plus maka kita tulis min. Kalau di soalnya min maka kita tulis plus. Nah, di sini kan 4-nya plus, jadi kita ubah min. Di situ satunya itu min, jadi kita ubah plus, jadi 1. Selanjutnya kita mencari R-nya, yaitu R kuadrat sama dengan 9. Untuk menghilangkan kuadratnya maka tumbuh akar. R sama dengan akar 9. Akar 9 yaitu 3. Hal yang B. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran 2x plus 2y min 4x plus 3y sama dengan 0. Setelah itu, untuk menghilangkan duanya, maka kita bagi 2, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat min 2x plus 3y. Karena 3 tidak bisa dibagi 2, maka 3 per 2y sama dengan 0. Setelah itu, kita mencari A, B, C-nya. A itu yang bersanding dengan X, B itu yang bersanding dengan Y, C itu yang berdiri sendiri. A-nya itu min 2, B-nya itu 3 per 2, C-nya itu 0. Setelah itu kita untuk mencari pusat P dalam kurung min A per 2, min B per 2. Setelah itu A-nya kita masukkan. A-nya itu min 2 per 2. P dalam kurung min P min A-nya kan min 2, jadi min 2 per 2, B-nya min 3 per 2. Karena di rumusnya per 2, kita tulis per 2. Nah, ini kan tidak bisa dibagi, jadi kita balik. Min 3 per 2 dibalik menjadi min 2 per 3. Sedangkan 2 yang di bawah itu kita pindah ke atas. Jadi, min 2 dikali 2 itu min 4. 3 itu turun. Sedangkan min ketemu min itu plus, 2 dibagi 2 itu 1. Jadi P dalam kurung 1, min 4 per 3. Setelah itu kita mencari R dengan cara R akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C. R sama dengan akar A-nya 1 kuadrat ditambah B-nya min 4 per 3 kuadrat dikurangi 0. C-nya 0. R sama dengan akar 1 pangkat 2 ditambah min 4 dikali 4 itu 16 per 3 dikali 3 yaitu 9. R sama dengan akar 9 per 9 ditambah 16 per 9. R sama dengan 9 ditambah 16 yaitu 25. 9-nya itu turun. R sama dengan akar 25 itu 5, akar 9 itu 3. Soal yang ketiga. A. Diketahui titik N 4,6 dan L sama dengan dalam kurung X plus 3 kuadrat ditambah Y dalam kurung Y plus 2 kuadrat sama dengan 32. Titik N 4,6. L sama dengan dalam kurung X plus 3 kuadrat ditambah dalam kurung Y plus 2 kuadrat sama dengan 32. L lingkaran dalam kurung 4, X-nya itu kita dapat dari titik yaitu 4 ditambah 3 kuadrat ditambah Y-nya itu dapat dari titik yaitu 6 ditambah 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 3 dalam kurung 7
7 kuadrat ditambah 6 ditambah 2 dalam kurung 8 kuadrat sama dengan 7 dikali 7 49 ditambah 8 kali 8 64 sama dengan 49 ditambah 64 sama dengan 113 lebih besar dari 32. Jadi titik 4,6 terletak di luar L lingkaran dalam kurung X plus 3 kuadrat ditambah dalam kurung Y plus 2 kuadrat sama dengan 32. Soal yang B, hitung jarak terpendek titik N ke lingkaran L, yaitu dengan cara AB sama dengan AP dikurangi R. Untuk mencari AP yaitu dalam kurung X min A kuadrat ditambah dalam kurung Y min B kuadrat. X sama Y itu dapat dari titik yaitu 4,6. A sama B-nya sudah tertera dalam persamaan lingkaran. Sama dengan akar dalam kurung 4 min 4 dikurangi min 3 kuadrat ditambah dalam kurung 6 dikurangi min 2 kuadrat min dikurangi 4 akar 2 sama dengan akar min ketemu min itu jadi plus, jadi 4 ditambah 3 yaitu 7 akar 7 pangkat 2 7 kuadrat ditambah min ketemu min itu jadi plus, jadi 6 ditambah 2 yaitu 8 kuadrat. Min 4 akar 2 turun sama dengan akar 7 dikali 7 49 ditambah 8 kali 8 64. Min 4 akar 2 itu turun sama dengan akar 49 ditambah 64 yaitu 113. Min 4 akar 2. Untuk mencari R-nya yaitu R kuadrat sama dengan 32. Untuk menghilangkan pangkat tumbuh akar. R sama dengan akar 32. R sama dengan akar 16 dikali 2. R sama dengan akar 16 itu 4. Jadi R-nya itu 4 akar 2. Yang C, hitung jarak terjauh titik N ke lingkaran L. Untuk mencari jarak terjauh yaitu dengan cara AC sama dengan akar dalam kurung AP pangkat 2 dikurangi R kuadrat sama dengan AP-nya tadi 113 kuadrat dikurangi R-nya itu 4 akar 2 kuadrat sama dengan akar 113 dikurangi 16 dikali 2 itu 32. Jadi 113 dikurangi 32 yaitu sama dengan akar 81. Sama dengan akar 81 itu 9. Soal yang keempat, selidiki hubungan garis di lingkaran Y sama dengan 2X dan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X min Y plus 1 sama dengan 0. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0. Dan Y-nya itu sama dengan 2X. X kuadrat, Y-nya kita tulis 2X pangkat 2 ditambah 4X. Y-nya kita tulis 2X min 2X ditambah 1 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 2 kali 2 itu 4. 2 kali 2 itu 4, jadi 4X kuadrat ditambah 4X min 2X plus 1 sama dengan 0. X pangkat 2 ditambah 4X pangkat 2 itu 5X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 2X yaitu 2X ditambah 1 sama dengan 0.
Lalu kita cari ABC. Lalu kita menentukan ABC-nya. A-nya itu yang bersanding dengan X kuadrat dan B-nya itu yang bersanding dengan X dan C-nya itu berdiri sendiri. Cara mengetahui garis lingkaran memotong atau tidak yaitu memakai rumus B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya itu 2 kuadrat dikurangi 4. A-nya itu 5 dikali C-nya itu 1 sama dengan 2 dikali 2 itu 4 dikurangi 4 dikali 5 itu 20 dikali 1 20. 4 sama dengan 4 dikurangi 20 sama dengan 16 lebih kecil daripada 0. Kesimpulannya, garis tidak memotong lingkaran. Soal yang kelima, tentukan PGS X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X min 4Y dikurangi 45 sama dengan 0 di titik 4, min 1. PGS-nya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 6X min 4Y dikurangi 45 sama dengan 0. Setelah itu kita menentukan A, B, C-nya. A itu yang bersandingan dengan X dan B yang bersandingan dengan Y dan C yang berdiri sendiri. Setelah menentukan A, B, C-nya, lalu kita masukkan ke rumus yaitu PGS sama dengan X1X ditambah Y1Y ditambah A per 2 dalam kurung X plus X1 ditambah B per 2 dalam kurung Y ditambah Y1 ditambah C sama dengan 0. X1 nya 4, X nya turun plus Y1 min 1, X nya turun plus 6 per 2 buka kurung, X nya turun plus X1 nya 4 ditambah plus min 4 per 2 buka kurung Y nya turun plus Y1 nya min 1 plus buka kurung min 45 sama dengan 0. 4X min Y plus 3 buka kurung X plus 4 min 2 buka kurung Y1 min 45 sama dengan 0. 4X min Y plus 3X plus 12 min 2Y plus 2 min 45 sama dengan 0. 7x min 3y min 31 sama dengan 0. KD 3.22 yaitu tentang logika matematika. Soal yang pertama, tentukan nama yang merupakan kalimat non-deklaratif, deklaratif, dan kalimat terbuka. Kalau non-deklaratif itu kalimat perintah atau bukan pernyataan, sedangkan deklaratif kalimat pernyataan. Dan kalimat terbuka itu kalimat yang tidak diketahui nilainya. Yang A, Allah Maha Tahu segala isi hati manusia, termasuk kalimat deklaratif karena kalimat pernyataan. Yang B, X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 min 4X plus 5 sama dengan 0, kalimat terbuka karena tidak diketahui nilainya. Yang C, kerjakanlah sholat tepat waktu, termasuk non-deklaratif karena berupa kalimat perintah. Yang D, semoga Allah melindungi kita semua, termasuk deklaratif karena kalimat pernyataan. Soal yang kedua yaitu P sama dengan BBSS dan Q sama dengan BSBS, maka nilai kebenaran dari Q implikasi P dan negasi Q implikasi negasi P adalah, nah kan PQ-nya sudah diketahui, jadi kita sekarang mencari negasi P dan negasi Q. Sedangkan negasi P dan negasi Q itu kebalikan dari P dan Q. Sekarang kita mencari Q implikasi P. Kita melihat hasilnya Q dan P, yaitu BB. Kita mencari di tabel kebenaran yang hasilnya BB yaitu B. Selanjutnya kita mencari hasil Q P-nya yaitu SB.
kita mencari di tabel kebenaran yang SB itu adalah B. Terus selanjutnya BS, yaitu kita mencari di tabel kebenaran dan hasilnya S. Dan selanjutnya SS, kita mencari di tabel kebenaran yang hasilnya SS adalah B. Selanjutnya kita mencari negasi Q, implikasi negasi P. Kita mencari di hasil negasi Q dan negasi P, yaitu SS. Kita mencari di tabel kebenaran yang hasilnya SS adalah B. BS, kita mencari di tabel kebenaran yang hasilnya BS adalah S. Setelah itu kita selanjutnya SB, kita mencari di tabel kebenaran yang SB adalah B. Dan DB, kita mencari di tabel kebenaran dan hasilnya itu B. Sekarang kita mencari Q, implikasi P dan negasi Q implikasi negasi P, yaitu BB, kita mencari di tabel kebenaran yang B. Dan BS, kita mencari di tabel kebenaran dan hasilnya S. SB, kita mencari di tabel kebenaran dan hasilnya S. BB, kita mencari di tabel kebenaran dan hasilnya B. Soal yang ketiga, lingkaran dari pernyataan, jika ada bilangan genap yang bukan bilangan komposit, maka 2 adalah bilangan prima. Pernyataannya, jika ada bilangan genap yang bukan bilangan komposit itu P, maka 2 adalah bilangan prima itu Q. Sedangkan rumusnya lingkaran itu P dan negasi Q, yaitu ada bilangan genap yang bukan bilangan komposit dan 2 bukan bilangan prima. Soal yang keempat, negasi dari pernyataan semua siswa peserta ujian dinyatakan lulus adalah, ketentuan negasi itu kalau semua diganti beberapa atau ada. Dan rumusnya itu P dan negasi Q, yaitu ada siswa peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus. Soal yang kelima, P1 sama dengan jika ada siswa SMK yang tidak lulus ujian, maka materi ujian yang sukar. P2 sama dengan semua materi ujian tidak sungkar, maka kesimpulannya itu semua siswa SMK lulus ujian. Di sini saya akan menjelaskan soal PAT. Soal yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 4 min 2x, gx-nya sama dengan 3x min 1, hx-nya sama dengan 5x plus 2. Tentukan F bundaran G bundaran H inverse X. Yang pertama kita mencari F bundaran G X sama dengan F buka kurung Gx sama dengan F. Gx-nya kita tulis yaitu 3x min 1 sama dengan F-nya itu 4 min 2, 3x min 1-nya kita turunkan sama dengan 4 min 2 dikali 3x, yaitu min 6x, min 2 dikali min 1, yaitu plus 2. Dimisalkan Px sama dengan min 6x plus 6. Sekarang mencari P bundaran Hx sama dengan P dalam kurung Hx sama dengan P-nya itu min 6, Hx-nya itu 5x plus 2 ditambah 6 sama dengan min 6 buka kurung 5x plus 2 ditambah 6 sama dengan min 6 dikali 5x itu min 30x ditambah min 6 dikali 2 yaitu min 12 plus 6 sama dengan min 30x kita turunkan plus ketemu min yaitu jadi min 12 plus 6 sama dengan min 30x min 12 ditambah 6 yaitu min 6. Y-nya sama dengan min 30x min 6. Untuk mencari inverse-nya yang tidak memiliki variabel kita pindah ruas, yaitu Y
karena 6 itu tidak memiliki variabel, min 6 tidak memiliki variabel, maka kita pindah ruas menjadi plus 6 sama dengan min 30x. Untuk mencari x-nya aja, kita sama-sama dibagi min 30, yaitu y plus 6 per min 30 sama dengan min 30x per min 30. Itu min plus 6 per min 30 sama dengan X. Soal yang kedua, inverse dari pernyataan jika saya belajar dengan sungguh-sungguh maka saya pasti lulus. Pernyataannya, jika saya belajar dengan sungguh-sungguh itu P, maka saya pasti lulus, itu Q. Sedangkan rumusnya inverse itu negasi P implikasi negasi Q. Jadi, jika saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh maka saya pasti tidak lulus. Hal yang ketiga yaitu tentukan persamaan garis singgung lingkaran dalam kurung x plus 2 kuadrat ditambah dalam kurung y min 1 kuadrat sama dengan 4 yang sejajar dengan garis 3x plus 4y min 1 sama dengan 0. Setelah itu kita mencari PGS, yaitu dengan rumus y min b sama dengan m buka kurung x min a plus minus akar r akar 1 plus m kuadrat. Untuk mencari gradien yaitu dengan cara 3x plus 4y min 1 sama dengan 0. 4y sama dengan 3x nya kita pindah ruas jadi min 3x, min 1 nya juga pindah ruas jadi plus 1. Untuk biar supaya menjadi y aja kita bagikan 4, yaitu y sama dengan min 3x plus 1 per 4. Jadi m nya itu sama dengan min 3 per 4. Setelah itu kita mencari r kuadrat, yaitu r kuadrat sama dengan 4. Untuk menghilangkan kuadratnya maka tumbuh akar, yaitu r sama dengan akar 4. Akar 4 itu yaitu 2. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu y min 1 sama dengan min 3 per 4 dalam kurung x min 2 plus minus 2 akar 1 plus min 3 per 4 kuadrat. Y min 1 sama dengan min 3 per 4 dalam kurung x plus 2 plus minus 2 akar 1 plus ditambah 9 per 16. Y min 1 sama dengan min 3 per 4 x min 6 per 4 plus minus 2 akar 16 per 16 ditambah 9 per 16. Y min 1 sama dengan min 3x per 4 min 6 per 4 plus minus 2 akar 25 per 16. Y min 1 sama dengan min 3 per 4x min 6 per 4 plus minus 2 dikali 5 per 4. Y min 1 sama dengan min 3x per 4 min 6 per 4 plus minus 10 per 4. Untuk menghilangkan 4 nya kita kali 4, yaitu 4y min 4 sama dengan min 3x min 6 plus minus 10. 4y ditambah 3x sama dengan 4 dikurangi 6 plus minus 10. 4y ditambah 3x sama dengan min 2 plus minus 10. Jadi hasilnya yaitu 4y ditambah 3x sama dengan min 2 ditambah 10. 4y ditambah 3x min 2 ditambah 10 yaitu 8. Dan 4y ditambah 3x sama dengan min 2 min 10. 4y ditambah 3x sama dengan min 2 min 10 yaitu min 12. Hal yang keempat, setelah direfleksikan terhadap sumbu y diperoleh bayangan A aksen dalam kurung min 5, min 4 dan B aksen dalam kurung 4,0. Tentukan koordinat titik A dan B, yaitu dengan cara A dalam kurung x min y direfleksikan ke sumbu y A aksen dalam kurung min x, y. A aksen
dalam kurung min 5, min 4 yang sudah direfleksikan ke sumbu Y jadi A dalam kurung 5, min 4. Dan yang B dengan cara B buka kurung X, Y direfleksikan ke sumbu Y jadi B aksen dalam kurung min X, Y. B aksen dalam kurung 4,0 yang sudah direfleksikan ke sumbu Y jadi B dalam kurung min 4,0. Soal yang kelima, tentukan bayangan titik C dalam kurung 5,3 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 4 dengan cara Y dalam kurung 5,3 direfleksikan ke X sama dengan min 4 jadi C aksen dalam kurung 2H min X, Y. C aksen 2-nya kita turunkan, hanya itu kita dapat dari X sama dengan min 4. X-nya itu kita dapat dari titik yaitu min 5, Y-nya itu kita dapat dari titik yaitu 3. C aksen 2 buka kurung 2 dikali min 4 hasilnya min 8. Min 5,3 itu kita turunkan. C aksen buka kurung 8 min 8 dikurangi min 5 itu min 13. 3-nya itu kita turunkan. Jadi bayangan titik C dalam kurung 5,3 yang direfleksikan pada garis X sama dengan min 4 yaitu C aksen dalam kurung min 13,3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.